Teman-teman, salam jumpa teman-teman. Ini kembali di kebun cabai ya, karena mau ini membasmi untuk bagaimana caranya menghilangkan patek teman-teman ya. Bagaimana caranya mengobati antraknosa untuk kebun cabainya Pak Agus ini. Nah, karena kebun cabai ini udah ada serangan ini teman-teman antraknosa. Jadi kita itu mau ngasih solusi untuk Pak Agus. Kebetulan orangnya lagi di kebun sana. Kita pagi-pagi udah ke sini teman-teman. Untuk cara mengatasi antraknosa ini teman-teman, di toko belum begitu ada obatnya. Obatnya itu hanya di sekitaran kita sendiri teman-teman ya. Kita cara membuat obatnya adalah ambili teman-teman. Kita ambil, muatkan kantong kresek, dibakar untuk mengobati cabai ini ya, supaya kita tetap bilang cabai ini hilang pateknya. Tapi kalau teman tani langsung dibuang di bawah, nanti tidak ada solusinya teman-teman. Karena ini kalau malam untuk sekitar jam 12 ke atas itu suhu tanah naik teman-teman. Nah itu berarti yang antraknosa dibuang ke bawah tadi itu naik lagi ke atas ke cabai yang muda begini ya, ke cabai yang muda begini. Nah, jadi begini teman-teman. Khususnya petani cabai, sorry ya batuk karena udah 2 hari ini kena flu pilek ya. Solusinya supaya nggak kena yang muda begini, ini diambili, masukkan kantong kresek, dibakar teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dalam 1 hari ini bisa 2 baris, 3 baris habis, langsung dibakar. Nah besok lagi kalau ada kita lihat lagi, ambilin lagi. Nah lebih simpelnya teman-teman, kalau yang belum terserang, belum terlalu parah, teman-teman bisa ngambil caranya sambil nyemprot itu kita bawa kantong kresek, ada 1-2 yang begini nih, langsung kita masukkan kantong kresek. Jadi kita tidak nambah tenaga untuk khusus ngambil itu loh. Jadi kita tetap satu arah nyemprot, tapi 2 pekerjaan, 1 arah 2 pekerjaan teman-teman ya. Itu cara kerja kita di dalam budidaya cabai. Karena budidaya cabai ini musuhnya kita hanya 3 teman-teman ya, musuh kita itu. Nah 1 antraknosa, 2 lalat buah, 3 itu harga teman-teman. Kita kalau bisa menyelamatkan untuk 3 jenis ini, insya Allah petani cabai akan sukses teman-teman. Nah, kuncinya yang merusak kita, yang petani cabai kadang-kadang males, kadang-kadang sudah nanam semangatnya tinggi mau nanam, setelah perawatan dia macet karena ini 1 antraknosa, 2 lalat buah, 3 harga. Itu petani yang belum bisa ngatasi teman-teman ya. Itu perlu dipelajari untuk petani-petani cabai, belajar sama teman-teman tani lainnya, karena nggak bisa kita ngatasi sendiri kalau tanpa koordinasi teman-teman tani sama orang PPL yang terkait untuk bidang hama dan penyakit. Nah terus yang lebih bagusnya lagi, antara koordinasi teman tani, petani cabai, dan koordinasi terkait PPL yang khususnya untuk PPL hama dan penyakit, dan disesuaikan sama keadaan lapangan teman-teman ya. Jangan sampai kita wah obat ini bisa, tapi ternyata nggak bisa, hanya buang-buang modal teman-teman. Jadi kalau solusi yang udah saya alami selama kita 8 tahun bertani di Kalimantan ini, tani sayuran cabai ini, kita hanya pakai tangan sendiri yang buangi teman-teman ya. Artinya bukan kita sendiri, orang lain juga nggak apa-apa, yang penting kita punguti, bukan kita semprot ya. Nah setelah kita punguti baru kita semprot. Kalau ini hanya mengandalkan semprot, menghabiskan obat teman-teman ya. Biar tiap hari disemprot, antraknosa nggak bakalan hilang, karena ini
sejenis virus yang dibawa angin teman-teman. Apalagi kalau musim begini teman-teman, musim hujan, musim panas ini. Sedangkan di Pulau Jawa untuk sekarang ini di daerah Nganjuk udah banyak yang kalang kabut ini sama antraknosa ini. Udah banyak cabai rusak di sana. Jadi makanya kita teman-teman Kalimantan harus hati-hati. Antraknosa ini biar ada 1, 2 tetap diambil supaya tanaman kalian bagus dan terawat ya. Itu caranya. Jangan sampai kita ini tanamannya ada antraknosa 1 atau 2, biar aja nanti tidak sembuh disemprot ya. Itu belum tentu teman-teman ya. Kalau pas disemprot sembuh alhamdulillah, kalau nggak sembuh. Nah, jadi dari itu teman-teman, kesimpulannya teman-teman kalau yang punya kebun cabai kena antraknosa itu selamatkanlah dari tangan sendiri ya. Kita pungut misalkan 1 hari dapat 2 baris, 3 baris atau 4 baris setiap hari teman-teman, langsung dimasukkan kantong kresek, dibakar. Jangan sampai teman-teman diabaikan masalahnya. Walaupun sekecil penyakit antraknosa dan lalat buah ini bisa bikin kita rugi teman-teman. Kalau kita rugi timbulnya malas kerja teman-teman ya, karena nggak ada perangsang kita itu. Kalau sudah kita dari perawatan sudah 3 bulan kita maksimalkan, bisa bikin gemuk, bisa bikin buah lebat, tapi antraknosa sama lalat buah nggak bisa ngatasi, kita akan rugi teman-teman ya. Kalau setelah rugi mau nanam lagi malas teman-teman. Itu jadi kuncinya kita supaya sukses itu, supaya jangan malas, kita antisipasi untuk menyegah ini. Artinya menyegah cara menghilangkan antraknosa ini teman-teman ya. Karena selama kita 8 tahun bekerja tanam sayuran di Kalimantan Timur ini, saya belum pernah nemu obat ini. Kalau enggak cara kita sendiri teman-teman ya. Bukan artinya ngeremehkan obat toko, belum ada yang pas gitu loh. Ya ada cuman sekedar itu ya, tapi belum bisa menghilangkan antraknosa. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.